Oke, ya sekarang kita lanjutkan ini ya. Kita akan implement tadi yang konsep kita sudah jelaskan ini, yaitu bagaimana caranya mengatur permission. Kalau login kan udah ya kemarin waktu pertama kali kita setup Spring Security, loginnya sudah. Nah sekarang kita akan setup permission ya. Nah permission ini kemarin kita sudah punya di database ya. Nah, jadi di sini waktu kita insert ke database, data security, di sini sudah ada sampel-sampel user ya, ada 2 user, kemudian ada 2 permission, view dan edit transaksi. Nah, masing-masing ini nanti ada mapping ke usernya ya. Nah, kita coba tes dulu aja. Di sini security config kan kita punya query ya, ini select select username dan seterusnya. Ini kita coba jalankan dulu manual. Nah, ini kita coba jalankan ya. Kita find replace. Oke. Nah, ini query-nya. Ini kita mau jalankan where username, kita masukin aja misalnya username-nya tadi user 001 ya, kita mau lihat dapatnya seperti apa. Nah ini datanya. Kita connect ulang ya, application properties. Loh. Kita ulang lagi deh. Ini matiin dulu ya. Oke. Nah, kita coba query lagi di sini. Coba query hasilnya. Nah, di sini user 001 dia cuma boleh view transaksi ya. Sekarang kita coba lihat user 002, dia boleh view dan boleh edit transaksi ya. Nah, jadi inilah data di database kita ya. Nah, ini sekarang mau kita coba pasang di aplikasi ya. Nah, yang pertama adalah caranya kita menggunakan yang ada di sini ya. Nah, jadi Spring Security itu dia punya annotation namanya pre-authorize atau bisa juga pakai add secured ya. Nah, di sini di dalamnya sini inputannya adalah Spring Expression spell. Nah, di sini ada banyak, nanti ada hash IP address, ada hash permisi hash authority, hash role, kemudian macam-macam lah, nanti bisa dibaca di dokumentasinya ini. Cuman yang di sini untuk izin akses, di sini yang kita pakai adalah hash authority. Jadi hash authority ini akan ngecek dari user yang sedang login ya. Ini bisa kita tampilkan. Coba kita tampilkan aja @slf4j. Ini biar keluar loggernya ya. Nah, jadi di sini kita bisa menampilkan user yang sedang login. Jadi di sini kita injek saja objek tipenya authentication. Nah, di sini user yang sedang login. Nah, seperti ini ya. Di sini kita bisa tampilkan misalnya log info user yang sedang login. Nah, namanya siapa gitu ya, user yang sedang login, get principal. Ya, jadi principal itu adalah usernya siapa gitu ya. Atau kita juga bisa tampilkan juga log info jenis kelas authentication supaya kita bisa nanti bisa menentukan dia ini loginnya lewat HTML form atau loginnya lewat single sign on dengan Google dan sebagainya gitu ya. Nah, soalnya user authentication ini dia ada banyak ininya, jenis-jenisnya tadi ya, get class, get simple name. Nah, gini. Oke. Udah, ini 2 aja dulu ya. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya.
Ya, sekarang kita coba tes. Nah, ini ya. Home. Please login. User 002 test manager. Oke. Nah, di sini udah tampil ya. Tampil, kemudian di sini kita lihat nih user yang sedang login. Username. Nah, ternyata dia objeknya objek user nih. Get principal ini objeknya objek user. Jadi di sini nanti di codingnya kita bisa tangkap. Nih misalnya di sini user ya. Nah, usernya itu yang ini ya, yang user Spring Framework ya. Ya. User current user sama dengan user yang sedang login get principal. Nah, get principal ini kan dia objek tipe datanya, sedangkan kita mintanya kan user. Jadi di sini kita harus casting ya. Ini castingnya harusnya sukses. Kenapa? Karena di sini dia tipe datanya ini. Cuma ya coding seperti ini nggak safe ya. Kenapa? Karena ini balikannya belum tentu user. Siapa tahu dia loginnya tadi lewat OAuth ya, atau lewat login with Google. Nah, ini pasti prinsipalnya ini nanti tipe datanya bukan user. Tapi untuk sekarang ya oke lah, cukup lah gitu ya. Jadi harusnya kita nanti ngecek dulu nih, ini kelasnya apa sih gitu ya. Nih di sini kan tadi muncul ya, username password authentication token ya. Nah, kalau kita lihat di sini username password authentication token ini tadi ya Java doc-nya, maka dia get principal itu kita klik aja, mengembalikan user detail, tapi dia di sini mengembalikan kelas user ini ya. User details user ya. Nah, dia berisi ini ya, berisi username-nya ini, password-nya nggak ditampilkan, enabled-nya true. Kemudian di sini ada granted authorities ya. Nah, granted authorities ini dia dapatnya dua, edit transaksi sama view transaksi. Ini sesuai dengan hasil query kita tadi nih ya. Nah, jadi nanti dapatnya di sini granted authorities. Nah, tadi yang ditanyakan Anggi itu kenapa granted authorities-nya jadi nol, jadi kosong gitu. Nah, itu nanti ya tentunya kita harus debug, harus dicari dia hilangnya di mana. Apakah pada waktu pada waktu login tokennya itu sudah tidak mengandung ini authorities, atau dia mengandung authorities tapi nama variabelnya beda sehingga nggak ke mapping ya, atau dia kebaca di sini tapi waktu di controller hilang gitu. Nah, itu nanti harus di trace dulu hilangnya di mana, baru nanti kita bisa tahu solusinya seperti apa. Nah, tapi intinya adalah pada waktu dia login, maka si Spring tadi akan query, jalankan query yang tadi kita kopas ini ya. Kemudian nanti dia mendapatkan data ini dan ini diisikan ke dalam objek usernya tadi sehingga granted authorities-nya terisi gitu. Nah, setelah terisi ini, di sini kita punya dua. Ini bisa kita pasang di sini ya. Hash authority edit transaksi gitu ya. Nah, ini kalau kita mau mengamankan atau mensecure URL, ini kan URL ya, URL get /home. Ini berdasarkan permission. Jadi bisa di sini, bisa juga di security config di sini. Nah, di sini juga bisa, misalnya di sini authorize ya. Kemudian end matcher misalnya /home. Kemudian di sini hash authority. Nah, ini sama juga nih, hash authority. Authority-nya tadi apa? Adalah view transaksi gitu. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi URL home, dia authority-nya adalah view transaksi atau edit transaksi nih, biar sama deh, biar sama kita. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa pilih salah satu ya. Mau lewat sini, lewat coding, atau lewat annotation. Annotation seperti ini. Kalau saya sih prefernya di annotation aja. Tapi ada juga yang prefer di sini supaya bisa kelihatan semua permission di semua URL gitu. Kalau di controller kan kita harus ngecek satu-satu gitu. Nah, cuman plusnya kalau di controller, begitu kita buka, oh kita langsung tahu, oh ini yang boleh akses ini gitu. Jadi nggak harus buka ke sini lagi, dicari lagi URL-nya gitu. Nah, mau pakai yang mana terserah ya. Yang penting dalam satu project itu konsisten. Jadi jangan campur-campur dalam satu project. Kalau beda project, misalnya di sini pakai project A pakai annotation, project B pakai Java config, ya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai di satu project ada yang di sini sebagian di annotation gitu. Nah, itu nanti jadi problem giliran kita mau mendebug, nyarinya di mana gitu ya.
tapi ya diusahakan konsisten. Nah, ini karena kita tadi sudah mulai di sini, ya selanjutnya kita pakainya di annotation aja terus ya. Jadi setting permission semuanya di annotation ya. Oke, nah ini sudah di level URL. Nah, kita juga bisa pakai ini data authority ini di level UI ya. Di level UI ini artinya kita bisa menampilkan atau menghilangkan ya menghilangkan ini tertentu gitu. Misalnya di sini kita punya list ya. UL aja deh. Nah, gini. Misalnya di sini adalah apa ya? Misalnya tadi lihat transaksi ya. Kemudian edit transaksi. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini kita mau tampilkan atau kita hilangkan sesuai dengan user yang sedang login gitu, sesuai dengan dia punya permission apa ya. Nah, tadi karena user 2 itu permissionnya ini, view dan edit, harusnya dia bisa lihat dua-duanya. Tapi kalau user 1 saja yang login, maka dia harusnya cuma bisa lihat yang ini aja. Yang nomor 2 ini dia tidak bisa lihat gitu. Kita pengennya seperti itu. Nah, gimana caranya ya? Caranya adalah kita harus menginstal dulu extensionnya si TimeLift ya. Ini kan kita ngerender HTML-nya ini kan menggunakan TimeLift ya. Ini saya balikin dulu ya, tadi pakainya add ini. Nah, gini kan. Oke. Nah, jadi ini kan yang merender adalah TimeLift. TimeLift itu dia template engine. Jadi dia kerjanya itu dia membaca template HTML ini, kemudian yang variabel-variabel nanti dia akan replace ya dengan isi yang sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita mau show dan hide ini berdasarkan permission user yang sedang login. Nah, gimana caranya ya? Nah, caranya kita menginstal extensionnya dari TimeLift. Jadi ini bukan asli bawaan TimeLift, tapi ada library tambahan. Namanya TimeLift Security Spring Security ya. Nah, gini. Di sini ada TimeLift Extra Spring Security. Nah, di sini ada project GitHub-nya. Kita langsung aja ke ininya. Ini tutorial sih ada ya. Nah, dia bilang di sini cara pakainya adalah Maven Info ya. Nah, gini. Tambahkan dependensi group ID ini TimeLift Extras ya. Kita copy dulu. Nah, ini kita tambahkan ini ya, kita tambahkan dependensi di POM XML. Oh, salah. Nah, kemudian nama artefaknya adalah ini ya, karena kita pakai Spring Security 5, maka ini ya. Nah, ini kita coba dulu hilangkan versionnya, dia siapa tahu auto ya. Auto maksudnya versioningnya diatur sama Spring ya. Oke, sekarang kita coba klik kanan, reload Maven, reload project ya, supaya dia download dependensinya. Nah, di sini kan dia download ya. Oke, sudah oke kelihatannya. Nah, kemudian kata dia cara pakainya configuration, ini pakai template engine, nggak usah. And that's all. Oke, ini langsung aktif berarti ya. Nah, dia bilang di sini dokumentasinya, feature ya, dia punya atribut ya, set authorize expression. Nah, jadi di sini dia ada tag seperti ini ya. Nah, ini bisa kita pasang di sini ya. Misalnya tadi mana HTML-nya? Nah, ini. Yang ini lihat transaksi set authorize. Nah, di sini ini sama persis ya, kita kopas aja deh. Dari home mana home? Controller. Nah, ini sama ya di sini ya. Has authority. Nah, ini. Nah, di sini kan view ya harusnya. Kemudian yang ini
Ini nggak apa-apa ya sebetulnya error-error seperti ini. Tapi kalau kita gerah, nggak apa ya OCD gitu terganggu dengan ini, kita bisa menambahkan ininya TLD-nya, TLD-nya mana ya? Nah ini namespace-nya, kita bisa menambahkan namespace-nya. Mana tadi? Nah sini. Jadi ini akan dikenali sama dia. Tuh kan jadi nggak merah. Ya. Tapi itu nggak bikin error ya. Nah, tinggal di sini kita ganti dengan editnya. Edit. Nah, oke. Sekarang kita coba tes ya. Oh ya, jangan lupa ininya dihilangin dulu ya. Saya remark dulu nih. Ini kalau enggak kita dua-duanya boleh lah. Misalnya contohnya apa ya? Spring Security Spell. Oh yang mana ya? Yang mana? Oke, ini yang current ini aja deh. Ini yang jadul ya, jangan dibuka. Nah, di sini has role, has any role, has any authority ya. Jadi kalau dia punya salah satu boleh ya. Jadi atau nih has any authority kita bisa masukkan di dalamnya nih seperti ini ya. Jadi bisa banyak. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang kita coba restart aplikasi. Build failure. Oh, ini kurang. Oke. Ya. User 001 test stuff. Nah, dia cuma bisa lihat transaksi saja nih ya. Oke. Karena dia cuman punya ini granted authorities-nya ini ya. Kemudian kita logout user 002 test 12 salah. Test manager. Nah, gini. Ini salah ya, harusnya home /home. Nah, dia bisa lihat dua-duanya ini ya. Kemudian dua-duanya bisa login nggak kena 403. Kenapa? Karena di sini has any authority. Jadi kalau dia punya salah satu saja maka dia boleh gitu diizinkan ya. Nah, jadi kita bisa pasang di tadi mana? Di annotation, bisa pasang di Java config, bisa juga kita gunakan di sini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa juga menggunakan ini ya. User yang sedang login ya. Misalnya selamat datang, kita kasih span. Nah, di sini username ya. Kan biasanya gini, selamat datang siapa gitu ya. Nah, ini kita mau menampilkan current user ya. Nah, di sini kita menggunakan, kita buka dokumentasinya tadi. Mana ya? Sini. User yang sedang login. Mana? Nah, gini ya, pakai dolar. TH text sama dengan salah. Oke. Jadi objeknya objek authentication. Method
Oh, bisa pakai ini langsung. Nggak usah pakai TH text ya, pakai ini lebih cepat. Oke, nah kita coba restart. Nah, ini ya. Selamat datang user 1 ya. Nah, ini ya, user 2. Jadi ini bisa diisi dengan ini. Dengan username yang sedang login ya. Kemudian bisa juga menampilkan daftar permission mana ya? Tadi kan authentication ya. Authentication coba kita. Nih, get authorities ya. Nah, kita bisa tampilkan get authorities. Ini dulu deh. Karena saya belum tahu formatnya ya. Atau mungkin bisa pakai ini kali. Daftar permission. Oke, coba kita tes aja deh. Nah, ini kita looping ya, TH-each. TH-each saya lupa ininya, sintaksnya. Oh, nama variabel. Oke. Permission -2 dollar authentication. Nah, ini authorities ya. Tampilkan teks sama dengan permission. Oke. Nah, ini permission yang dimiliki oleh user yang sedang login ya. Coba kita tes. Betul nggak? Oke, nah ini daftar permission yang dia miliki ya. Jadi ini sama seperti hasil query yang ini tadi ya. Sekarang kita coba logout. Kita ke home lagi. User 002 test manager. Nah, di sini dia punya 2 ya. Ini juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita pakai TimeLift ya, kita sudah disediakan alat bantu tadi, tagging ya.
Sehingga kita nggak usah lagi query ke database, kemudian lihat dia punya permission apa saja, kemudian kita pakai if lagi, if punya maka tampilkan, if nggak punya maka jangan ditampilkan gitu ya. Nah, kita tinggal ini aja, tambahkan dependensi time live extra string security, kemudian di sini kita pakai sec authorize, tinggal ditulis aja hash authority apa gitu ya. Kemudian kalau mau menampilkan current user yang sedang login, kita pakai sec authentication name ya. Kalau misalnya mau menampilkan dia punya permission apa saja, maka di sini tinggal kita looping saja object authorities yang ada di sini gitu. Nah, ini object authentication ini sama persis dengan isinya adalah ini ya, sama dengan authentication ini. Jadi kalau kita pengen tahu dia di sini apa saja ya, misalnya kita pakai editor yang tidak bisa menampilkan autocomplete, di sini kan bisa ya. Nah, ini kan keluar nih ya. Nah, tapi kalau dia nggak bisa keluarin ya, maka kita bisa ngakalinnya pakai ini aja. User yang sedang login. Nah, di dot di sini kan keluar nih. Ini sama persis kok ya. Is authenticated, get credential, get detail, get authorities, get macam-macam ya. Jadi get name ya. Jadi bisa kita ini bisa kita cari dari situ gitu ya. Ya, seperti itu cara menggunakan permission ya. Ini tadi tabel permission kita yang ada di sini, itu implementasinya di Spring seperti itu. Jadi ya mudah lah, nggak usah kita kerjain manual ya. Jadi kita pakai framework itu supaya kita nggak ngerjain manual. Kayak seperti ini tadi di home tadi, ini kita nggak usah query lagi, kemudian pakai if lagi. Kalau dia ada maka lanjut, kalau nggak ada maka keluarin pesan error ya, nggak usah. Jadi kita tinggal ini aja pre-authorize, masukin authority-nya gitu, pakai annotation. Bisa juga pakai ini. Nah, kemudian untuk yang API sama aja ya, di sini pre-authorize tadi juga dia berlaku di sini. Jadi tinggal kita tambahin aja di sini pre-authorize-nya apa, permission-nya apa, nanti ya waktu mau ngakses ini nanti dia akan cek dulu. Nah, sekarang kita belum bisa implement, kenapa? Karena di sini belum kita implement login-nya ya. Jadi nanti next-nya kita implement OAuth-nya, kemudian sehingga dia bisa login, dapat token. Nah, kemudian dari token itu baru kita di sini bisa pasang object authentication, kemudian bisa kita cek permission-nya dia, apakah dia punya permission atau enggak, punya authority atau enggak gitu. Nah, itu untuk materi next-nya ya. Jadi sekarang kita baru bisa mengamankan yang HTML-nya saja gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin?